Banyaknya gelondongan kayu yang terbawa banjir bandang memperkuat dugaan eksploitasi berlebihan di kawasan hulu sungai. Bagaimana evaluasi tata kelola hutan pasca bencana ekologis yang terjadi di Sumatera? Kita bahas bersama juru kampanye hutan Greenpeace, Sekar Banjaran Aji. Selamat petang, Baskar. Selamat petang, Mbak. Mbak Sekar, kalau dari temuan Greenpeace sejauh ini, asal muasal dari kayu gelondongan ini dari mana? Ya, jadi kalau dari temuan Greenpeace ini kita fokus ke Batang Toru ya, karena tadi visualnya dan informasinya terkait dengan Batang Toru. Ada hal yang mendasar, yakni kami menemukan setidaknya dari tahun 90 sampai 2022 ada deforestasi yang lumayan besar. Jumlahnya sekitar 70.000 hektar atau sekitar 21% dari seluruh luas dasnya Batang Toru. Kini, kalau kita bicara hutan di wilayah tersebut, hutan alam yang tersisa itu tinggal 167.000 hektar atau sekitar 49% dari DAS. Itu lokasinya pun di tengah. Dan kita bisa lihat, dibandingkan dengan areal perizinan berbasis lahan dan ekstraktif secara keseluruhan, luasnya sekarang ada sekitar 94.000 hektar atau 28%. Sebagian besar adalah perizinan berusaha pemanfaatan kawasan hutan dan juga pertambangan serta perkebunan kelapa sawit. Tadi udah disebutkan salah satunya perkebunan kelapa sawit. Nah, dalam cerita tersebut kita bisa lihat bagaimana bagian hulu itu sebenarnya sudah beralih fungsi gitu ya menjadi pertanian kering, sedangkan bagian hilirnya beralih fungsi menjadi perkebunan sawit dan juga industri bubur kertas. Jadi benar-benar hutan alamnya tuh tinggal tersisa di tengah di bagian das tersebut. Mbak Sekar, tapi Jadi untuk kalau deforestasi yang terjadi di bagian hulu itu seluruhnya sebenarnya dari perusahaan yang berizin atau ada juga yang ilegal? Nah, ini yang sebenarnya kita pertanyakan ke pemerintah, karena data ini harusnya diketahui pemerintah ya Mbak ya, karena yang berhak melakukan monitoring dan evaluasi secara resmi itu pemerintah. Kalau dari apa yang kita lihat visual, tentu saja kita udah bisa melihat bahwa itu ada deforestasi dan ada sebuah upaya untuk menghancurkan hutan. Nah, kita udah punya data nih, perusahaan yang resmi. Nah, sekarang kita lihat perusahaan yang nggak resmi. Kalau data kami zoom in sedikit ya, misalnya Mbak di sawit, sawit itu kalau data dari izinnya itu cuma 19.500 hektar. Tapi visual sawitnya Mbak di